Seorang yang mau expert di bidang turbin, pasti dia akan jadi semakin expert kalau terekspos berbagai masalah. Vibrasi, dia pernah alamin kalau vibrasinya seperti ini, harus ini penyebabnya ini, solusinya ini. Pull out rotor. Kalau pull out rotor itu jenis ini, yang dicopotin ini dulu, terus nanti pas assembly ini dulu. Jadi dia untuk makin profesional itu harus terekspos atau menerima exposure dari berbagai masalah. Nah, sama kalau mau jadi bisnis eksekutif, sebenarnya juga kita harus semakin terekspos menyelesaikan masalah yang menuntut kompetensi peran yang berbeda-beda. Nanti saya share lah ya, saya ke siapa nih nanti ke Mas Joko aja ya. Indonesia Power sebenarnya punya panduan tentang kompetensi peran. BUMN ketika saya kemarin dilakukan assessment center itu juga punya panduan kalau orang yang dicari untuk jadi bisnis eksekutif, judulnya direksi anak perusahaan atau direksi BUMN atau bahasa Google-nya C-level talent, itu harus memenuhi kompetensi peran itu. Ya, misalnya kompetensi peran tentang strategic orientation. Itu simulasinya adalah kita dikasih masalah, terus kita disuruh apa solusi masalah bisnis itu. Kalau orang yang nggak pernah terexposure nyusun RJPP dan mengeksekusi RJPP, kalau nyusun RJPP sebenarnya gampang. Ya, semua bisa lah, tapi itu juga sebuah exposure tentang knowledge ya. Itu nanti lompatnya bisa ke hal-hal detail. Padahal menentukan strategic orientation itu pasti harus tahu konteks organisasi itu, konteksnya apa. Seperti yang saya sampaikan, yaitu sepemahaman saya, bisa jadi saya blind spot. Tapi saya melihat bahwa kalau masalah strategik itu konteksnya harus dipetakan. Bisa pakai strength, weakness, opportunity, threat yang tradisional, bisa pakai five forces, bisa pakai BCG matrix. Itu kalau kita dapat knowledge itu tadi, begitu kita masuk assessment center, kita pasti memetakannya itu konteksnya apa aja sih, kita coret-coret, ini strength weakness-nya ini, sehingga strategi dan policy-nya yang nanti diomongkan kepada si asesor, itu orang itu bisa lihat. Sebenarnya dia nggak lihat benar salahnya, tapi dia melihat bagaimana cara berpikir kita. Nah, alur berpikir kita itu akan benar kalau kita pernah terekspos oleh masalah. Jadi job exposure itu penting kalau yang mau bisnis eksekutif ya. Sehingga kan nggak cuman ini tak forward dulu ya ke Pak Joko. Nanti tolong tampilin deh. Joko, nggak pakai D. Indarto. Jadi saya itu sekarang punya masalah. Karena kolega saya di Direktorat Operasi itu ada yang namanya Rahmat. Nah, kalau disebut Pak Rahmat, nah itu ke dia, ke saya gitu. Nah, sekarang saya pengumuman aja lah. Panggil saya Pak Mamat aja lah. Kayak Ari kalau manggil saya Pak Mat gitu. Supaya saya ya meskipun terdaftar Rahmat sedunia, itu nggak ini dengan Rahmat Lubis gitu ya. Jadi Pak Mat atau Pak Mamat saja. Ini saya forward ke Mas Joko. Nanti kalau itu Mas Joko silakan di-share. Ini buat yang kalau
Jadi gitu ya, jadi konteks organisasi. Nah, kalau konteks personal, karir itu memang akhirnya itu kita yang menentukan adalah profesionalisme. Profesionalisme itu dua, bisa jadi expert, bisa jadi business eksekutif. Dua-duanya job exposure itu akan kayak spiral gitu mengantar kita ke yang semakin tinggi. Jadi kalau ditawari ke PLN gitu, ambil aja karena itu adalah memperkaya job exposure. Dan nampaknya teman-teman IP dibanding teman-teman ketintang gitu ya. Itu teman-teman ketintang itu seolah-olah sekarang mendominasi. Kan pemimpinnya Genko itu kan masing-masing 6, ada 2 Genko, ada 12. IP ya saya yang kepilih, meskipun saya sebenarnya ogah-ogahan juga untuk saya kalau doain waktu itu enggak amin gitu, tapi ya garis tangan lah ya sudah saya terima aja. Ketintang itu bisa 5/12. Kenapa saya ogah-ogahan mereka enggak? Mungkin juga karena exposure mereka ngomong sama orang PLN sudah biasa. Ngomong sama yang ini sudah biasa. Karena untuk jadi apa namanya untuk jadi ini pengelola perusahaan ini, pengurus perusahaan, memang kompetensi yang dituntut bukan ini vibrasi karena ini ngelas itu welding prosedurnya harus begini, sudah nggak begitu lagi, sudah bukan itu lagi. Yang dituntut kreativitas dan inovasi. Nah, kamu sudah nyampe belum, Om Joko? Sudah, Pak. Building. Nah, izin saya bisa share di-show. screen. Ya. Ini saya cerita pengalaman saya ya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, itu gedein aja. Nah, itu. Ini yang 15, yang 2020 ada lagi, tapi kemarin saya diinfokan ini yang masih sering dipakai. Mungkin yang 2020 yang ada exposure global, enggak gitu. Turunin, Mas, ke yang tabel. Nah, saat saya masuk assessment center, atau saat ini cacak-cacak ini, dulur-dulur ini nanti masuk pendidikan E3 gitu ya, E2, itu kan ada potret kompetensi, gapnya yang mana. Itu ya kita dilihat apakah kita meskipun ngesesnya cuma 1 jam, itu kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kompetensi misalnya building business partnership. Kalau saya kemarin tidak di Suralaya dan saya tidak punya exposure bagaimana Suralaya harus bekerja sama dengan Pemkot Cilegon untuk mengembangkan BBJP, itu saya rasanya tidak bisa bercerita dan dipercayai saya punya kompetensi building business partnership. Karena misalnya nih, yang masalah di simulasi yang saya waktu assessment center ini. Jadi simulasi itu kan sebentar ya, tapi dalam real life-nya kan memang kita diuji. Nah, di di Suralaya saya bukan terpaksa, akhirnya memang terekspos supaya proyek itu selesai, seperti apa saya membangun partnership dengan Pemkot Cilegon. Yang surat-suratan aja pasti nggak cukup. Yang kalau, Pak, pokoknya saya cuma ngasih ini, Pak, dari kantor pusat, Pak. Jadi Bapak tolong pergi kantor pusat. Nggak akan happen. Tapi tadi, seperti definisinya, mengidentifikasi, mengembangkan hubungan stakeholder kunci,
jejaring informal untuk nyelesain pekerjaan. Karena ya akhirnya yang saya pakai kedekatannya deputi umum yang sudah senior citizen di Cilegon, terus dia punya anak muda, supaya selesai. Terus ini supaya cepat kontraktornya ini aja. Ya begitu saya tunjuk dan rasanya saya nggak nyalahi aturan, tapi bisa menyelesaikan masalah. Saya nggak lebay-lebay, oh ini harus saya lelang gini. Enggak lah. Supaya tadi jejaring informal saya juga dapat, pekerjaan saya, jejaring eksternal itu dapat, ya supaya selesai. Gitu. Nah, saya kalau nggak di Surabaya mungkin nggak terekspos. Nah, jadi tadi kalau ada yang pengen jadi bisnis eksekutif, bisnis leader, GM, manager unit, memang panduannya adalah kompetensi peran yang kiri ini. Business acumen gitu ya, kita paham kontrak, customer focus, strategic orientation, dan yang penting adalah driving execution. Kita punya ngarahin strateginya ke sana ke sana. Nanti 2 tahun lagi Rahmat Handoko, Pak Mamat ini bilang gabrus. Orang nggak bisa driving execution. Ini terus ada lagi kompetensi peran di yang Indonesia Power dan PLN susun yang dipakai. Jadi begitu. Jadi kalau mau berkarir, ternyata untuk naik itu yang dipotret dan orang menetapkan pilihan ya apa enggak, pakai Rahmat apa enggak, pakai Pak Mamat ini apa enggak, itu dari potretnya ini. Change leadership. Nah, kalau ini dulur-dulur cacak-cacak pengen jadi C-level talent, ini saya bagi, nanti yang punyanya IP atau PLN saya bagi, itu ini juga bisa jadi proyeksi. Rasanya kalau saya butuh visionary leadership, di scope saya apa ya? Kalau nggak ada, saya pengennya dapat job exposure yang lain dong, tuker-tukeran dong, supaya saya bisa terekspos pekerjaan yang menuntut mempraktekkan kompetensi visionary leadership. Kalau driving execution, saya yakin mayoritas teman-teman dari Sukolilo yang terpapar oleh vitamin C cambah itu memang untuk urusan driving execution excellent karena nggak gampang ngambek, lebih agile, lebih lenting lah dibanding yang lain-lain yang ini pilihnya bagian tampil-tampil. Itu ciri khasnya ITS yang saya dengar dari beberapa orang begitu. Jadi kalau saya membuka acara ini, diskusinya itu organisasi IP, PLN IP yang baru, sebagai itu konteksnya tadi. Energi adalah faktor penting untuk kemakmuran bangsa. Batu bara itu tersedia, gas juga tersedia. Tapi kita kalau gas sudah net importer kan, kita mau menggunakan itu bertumpu pada batu bara untuk meningkatkan kemakmuran bangsa, sekarang sedang diuji dengan niatan global untuk mendekarbonisasi. Nah, saya bagian dari itu, mau saya apain ini aset negara ini yang memang sekarang juga masih dibutuhkan. Terus yang kedua, ya kita di masalah itu, saya minta kita orang-orang ini teman-teman Sukolilo open mind. Nah ini kalau biasanya orang Sukolilo itu suka nggak mau open mind, gue yang benar. Open mind dulu. Sehingga kalau ada teknologi baru yang masuk ke itu ya kita dengerin, kita cari tadi building business partnership-nya apa. Ada skema, oh ini belum ya. Misalnya ini kan ribut nih, Pratu nih. Pelabuhan Ratu. Ada yang dari Pelabuhan Ratu nggak ini? Belum kenal ya, nanti kenalan deh. Pratu kan ribut. Menolak dibeli Bukit Asam. Coba kita lihat dari sisinya Bukit Asam.
Apa manfaatnya Bukit Asam membeli PLTU Pelabuhan Ratu, mengalokasikan batu baranya, taat pada DMO, atau lebih dari DMO, padahal pasar internasional diperkirakan masih akan bagus 2-3 tahun. Jadi dia make money dari ekspor, sekarang udah deh, saya patuhi DMO, tapi sebelumnya saya dapat batu bara itu harga DMO dikurangi biaya produksi gitu ya, $20. Sekarang kan DMO-nya $70. Ongkos produksi $50. Dapat $20 per ton. Kalau saya masuk listrik, saya dapat pertambahan nilai lagi dari jualan listrik. Emang berapa? Kan batu bara itu konsepnya pass-through aja, komponen energi. Dapatnya dari kapital yang ada di komponen A. Oke, misalnya dapat lah. Tapi setelah beli gitu, dia diminta negara mengkompres dari sebelumnya dapatnya 24 tahun berkurang jadi 15 tahun. Apa enggak sebenarnya PTBA itu sebenarnya juga sedang dipaksa-paksa untuk sebuah senario. Oke, Indonesia patuh karena punya kepentingan ini, tapi sakjane kita juga ya, informasi yang kita terima itu nanti bisa membuat lebih utuh masalah itu sehingga keputusannya. Nah, itu untuk lebih menerima informasi, mari kita open mind. Saya sebagai penanggung jawab Direktorat Operasi Pembangkit Batubara juga ngajak open mind. Ada yang ngajakin amonia kajian. Ya sudah, siapin aja orang supaya enggak juga rebutan sumber daya untuk benar-benar tahu apa itu amonia. Enggak usah ini duluan, amonia sekarang kan buat pupuk. Nanti kan ya itu nanti kita enggak paham. Jadi sifat open mind itu saya mengajak teman-teman ini, caca-caca ini, dulur-dulur ini kita open mind karena memang zaman sekarang informasi itu berharga untuk mengetahui sebenarnya objek masalah itu lebih utuh sehingga kita membuat kesimpulan yang lebih relevan, lebih akurat. Itu sudut pandang yang dilengkapi banyak-banyak itu open mind. Itu saya ngajak yang seperti itu atas perusahaan kita. Nah, atas diri kita mau berkarir seperti apa ya, saya terima kasih sekali ini ada forum ini kita bisa saling ngobrol, silaturahmi, terus sinergi gitu ya di masing-masing sih. Tapi tadi kalau buat saya exposure kerja kita itu akan jangan puas di situ aja gitu. Oh sudah sini. Karena memang kalau di situ ya makin ini kan ngomong itu nggak pernah salah di situ. Tapi dengan melengkapi exposure yang lebih variatif, khususnya yang niatnya menjadi level struktural atau bahasa lebih gaulnya bisnis eksekutif, C-level talent, itu kita rujuk kepada kompetensi peran, standar kompetensi peran yang diperlukan. Nah, kita kalau gini caranya, kompetensi peran tadi yang dibagi ya, Om Indarto di sini, itu sebelah kanannya tulisin. Kalau yang ini apa pengalaman kerja saya yang saya memastikan saya punya kompetensi peran. Integrity misal. Integrity itu biasanya pertanyaan kalau kita konflik of interest. Wah, perusahaan bilang begini, tapi ternyata prakteknya ada yang begini. Saya punya pengalaman itu. Indonesia Power sudah tanda tangan kontrak payung bearing, tapi saya dapat titipan tolong vendor bearing ini karena ada bapak ini itu ini, tolong di entertain ininya. Maka integritas saya
bilang, oke, saya nggak mau ngerugiin perusahaan ya. Ada kontrak payung, ada titipan. Titipan ini nggak pengen rugi, sudah mencadangkan karena biasanya dia yang dibeli, dia tidak jadi dibeli. Maka sekaligus dengan partnership gitulah ya, communication, saya omong ke dia, boleh. Saya omong ke dua belah pihak nih, ke yang titip, yang minta aspirasi dibeli, oke, saya masih bisa beli ke Anda. Nanti kita inilah atur lelang terbatas. Oke, saya melanggar kontrak payung, saya ngomong ke teman-teman pusat, tapi harga harus tidak lewat dari yang di kontrak payung ya. Terus saya ngomong yang sudah dapat, Pak, tolonglah bantu ini. Toh juga barangnya barang yang sama. Bapak tidak sedang mencadangkan. Bapak punya akses langsung ke manufacturer untuk itu. Nah, masalah selesai. Saya tidak melanggar integritas. Saya bahkan dapat yang sini terima kasih, yang sono ya sudahlah Pak, kali ini saya volume ini retreat dulu gitu. Nah, itu contoh misalnya ya. Nah, terus yang tentu ya kompetensi-kompetensi yang lain itu sudah pernah experience Anda, experience kita, achievement kita yang kita bisa klaim kita adalah profesional yang punya kompetensi peran ini. Kalau belum dibalik, oh saya building bisnis partnership yang dalam kerangka yang dipunyai dalam batas-batas integritas apa ya? Nah kalau saya tadi kerjasama dengan Pemkot, saya terekspos itu, saya harus, bahkan saya sebenarnya harus membangun partnership itu dengan berbagai pusatnya BRIN karena mereka banyak menggunakan Suralaya. Nah, saya sudah kehabisan waktu, saya ngomel-ngomel. Ini masa banyak pusatnya BRIN ke Suralaya, nggak ada yang jadi teman dekatnya. Kok kita nyiapin ya, tapi kita nggak dapat value gitu. Suralaya nggak dapat, orang-orang nggak dapat gitu. Bahkan saya menetapkan di Suralaya, setiap kajian RCFA yang melibatkan entah itu Bandung, entah itu Sukolilo, entah itu SDTPLN, harus ditulis jadi jurnal dan ada nama orang kita yang dititipkan di situ. Nah, itu kan partnership. Kita bayar RCFA supaya PLN yakin. Ya sudah, dari situnya minta dong tulisin jurnal. Tapi titip satu profesormu, dua orang Suralaya. Mulai begitu. Supaya kita bisa juga klaim di teman-teman yang itu bahwa pernah punya jurnal profesional. Di luar ini tentu ya, itu kan kompetensi kita. Jadi gitu, untuk pengembangan karir, rujuklah kompetensi peran yang sudah dipunyai pengalaman tulis di situ, selalu bikin CV dan update CV. Yang belum, minta kepada organisasi, Pak saya pengen butuh exposure strategic orientation ya. Ya sudah, sekolah belajar tentang strategic planning, atau ikut jadi tim strategic planning, atau baca RJPP, terus ada strategic inisiatif yang cocok dikerjakan di fungsi yang sekarang dipegang, itu dieksekusi, plus driving eksekusinya, terus catat situ. Saya berhasil. Tapi strategic inisiatif ini adalah bagian besar kita paham, oh ini strategic orientation-nya karena itu. Itu yang bisa saya bagi hari ini tentang konteks organisasi. Terus saya mengajak selalu open mind untuk melihat masalah sehingga informasi lengkap, dan juga saya, meskipun ini bukan saya yang nyusun, saya dagangan standar kompetensi peran dan mendorong teman-teman ini untuk lebih kaya job exposure. Jadi kalau minat itu dipindah-pindah ke misalnya ke Pusdiklat dan lain-lain, ya ini aja. Saya nyesel. Ternyata saya kemarin sebenarnya juga dapat penawaran untuk jadi GM-nya Pusdiklat.
saya bilang saya masih tertarik Suralaya, JMP Sudiklatnya diisi orang lain dari Truk Hayat. Itu ya, caca-caca, dulur-dulur, 3 hal yang saya share pagi hari ini. Saya kembalikan ke Cak Sopo iki. Mau Mas Sony? Saya, Pak. Ya, monggo. Oke, matur suwun Pak Rahmat. Ini di berapa Rahmat pinjam akunnya Cak Sony? Penasaran. Terus? Yes. Aslinya siapa ini? Debra Pak. Oh, Debra. Pantes kamu jadi ganteng kalau gini. Ya, monggo. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Matur suwun Pak Rahmat. Jadi sedikit saya wrap up Pak ya. Yang disampaikan Pak Rahmat tadi ada 3 poin penting ya Pak ya. Masalah driver perubahan di bisnis PLNIP. Pertama, isu energi bersih. Tantangannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu cadangan energi Indonesia itu kan untuk kesejahteraan itu yang paling mungkin adalah batu bara, masih banyak cadangannya. Kemudian driver yang ketiga itu pembangkit IPP ya, dengan teknologi yang lebih tinggi itu kan potensi menggeser PLNIP dengan teknologi yang lama. Kemudian untuk yang kedua masalah karir tadi ya, itu juga kompetisi peran, yaitu memang nanti kita ingin menjadi seorang bisnis eksekutif sama expert apa yang dilakukan. Jadi intinya itu harus ada job exposure ya di masing-masing peran yang kita hadapi. Jadi ketika ada tawaran macam-macam, kita diambil aja. Karena ternyata dari ada sembilan tadi ya, job exposure itu semakin banyak job exposure yang kita dapat, otomatis nanti akan semakin menambahkan kita itu kemampuannya sebenarnya dijelaskan. Dan yang terakhir itu kita sebagai seorang karyawan untuk lebih open minded. Nah, mungkin bisa dilanjut ke caca sekalian yang ingin berdiskusi atau mau tanya langsung. Saya buka 3 dulu mungkin Pak ya, nanti yang pertama bergantian. Dan waktu kita seperti yang kita sepakati nanti sampai jam 11 WIB ya, karena kita juga harus mengakomodir teman-teman yang di WIB. Ini sudah ada yang angkat tangan. Saya mulai dari dulu Cak Ramon Mutmen. Monggo Cak Ramon dari MSU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Sabtu Minggu masih Pak Diro atau Caca Rahmat? Saya Pak. Ya, izin. Maaf, ini baru gabung tadi. Terima kasih Pak Indarto Joko informasiin ada pembahasan ini ya. Ya, Pak Rahmat, sebelum ini semua ya Pak ya, saya terkait ini terima kasih Pak acara ini diadakan ya, karena kita langkah terkait ITS Pak ya di IP, kalian IP maksudnya, ini kan banyak pergantian direksi dan lain sebagainya itu Pak, sehingga ITS ini larinya mau kemana ya Pak? Ini di luar konsepnya Pak Rahmat menjelaskan tadi ya. Nah itu kemarin kan sebelum di awal-awal kan yang dulu masih Pak Huda, Pak Syamsul Huda, itu kan dibentuk ketua perwakilan di IP dan juga bendahara dan sekretaris. Ketuanya kebetulan waktu itu Pak Padang, udah pindah. Bendaharanya meskipun nggak ada duitnya itu di saya Pak, sekretarisnya Bu Ruri. Nah, ini terkait perubahan komposisi ini sepertinya perlu ada perubahan Pak terkait siapa ketuanya, bendahara dan sekretaris. Dan mungkin meskipun juga di grup ITS PLN itu tidak terangkat lagi, mungkin perlu ada organisasi lagi Pak. Perlu ada perubahan, mungkin siapa ketuanya mungkin Pak Subawo apa siapa, sekretarisnya mungkin siapa Pak. Ini Pak Indarto monggo Pak. Itu sih Pak Rahmat dari saya. Sementara, makasih Pak. Oke, Pak Subawa ada ide untuk bikin ITS, cap tugu karo bledek, cap tugu bledek. Ya, di tengah-tengah kesibukan gitu. Ada ide Pak Subawa atau ada yang mau di-share Pak Subawa untuk menjawab ini? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat Handoko, Pak Dir.
pembangkit batu bara yang sekaligus juga sebetulnya beliau itu adalah GM Priuk ya teman-teman ya. Saya penggantinya. GM-nya Pak Mursyid aja lah. Kita ini calon pengganti. Iya. Iya, terus teman-teman semua yang saya juga apresiasi nih ya, dan apa namanya, cukup mengejutkan nih ternyata alumni ITS di IP ini luar biasa. Tadi saya tanya Mas Dibra ya, kira-kira berapa? Ada 500-an Pak gitu. Kemudian, nah ini mohon maaf nih yang khusus di Priuk Pak Rahmat, saya juga baru lihat nih ternyata, wah ini ada Mas Abror, Mas Ibram, Mas Hilal, siapa lagi, Mas Gamal Fikih ini yang saya ajak ngobrol ini ternyata juga cap tugu gitu. Iya ya. Pertama tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Rahmat ya teman-teman, ada 4 hal penting tadi yang sudah beliau sampaikan, sharing kepada kita. Itu ilmu yang beliau sampaikan tuh ilmu yang luar biasa mahalnya, karena beliau dapat apa yang beliau sampaikan itu setelah bekerja di IP berapa tahun Pak? Mulai 93, jadi mau 30 tahun. Iya, 30 tahun beliau sarikan, jadi udah diberikan ke kita. Nah ini terima kasih Pak Rahmat ya, khususnya tadi terkait sama satu hal terkait dengan pengembangan karir ya, itu tadi beliau juga sudah sharing bagaimana beliau bisa jadi direksi sekarang. Ternyata yang di ACS itu gitu kompetensi yang tadi beliau share di apa ke kita. Nah teman-teman ini kalau mau jadi seperti Pak Rahmat, jangan lupa itu. Kalau beliau sudah di ACS, saya yakin levelnya udah level 5 itu ya Pak Rahmat ya. Level 5. Pasti lolos. Nah, ya silakan teman-teman nanti diperdalam lagi kalau mau seperti Pak Rahmat. Beliau sudah sharing seperti itu. Nah itu PR buat kita semua lah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang muda-muda ini, ya saya surprise sekali nih teman-teman Priuk nih banyak nih Pak Rahmat. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Pak Rahmat lah gitu ya Pak. Nah kemudian yang kedua tadi mengenai usulannya Pak Ramon ya, saya juga sependapat Pak Ramon bahwa media silaturahmi ini mungkin perlu diintensifkan gitu ya. Kemarin memang chapter IP di ITS PLN Group itu sudah terbentuk sebetulnya. Nah, karena sekarang kan ini baru memulai gitu ya. Saya mengapresiasi nih teman-teman yang sudah menginisiasi hari ini. Ada kumpul-kumpul cangkruk seperti ini ya, cangkruk cap tugu dari temanya, saya mengapresiasi sudah dibentuk. Nah saya setuju sekali Pak Rahmat, barangkali kita perlu kukuhkan nanti kepengurusan chapter PLN IP gitu ya, ITS chapter PLN IP. Nah kalau boleh yang nanti yang jadi kepengurusannya adalah yang muda-muda aja Pak Ramon ya, yang muda-muda yang sudah yang punya yang kreativitas dan punya waktu gitu. Kalau saya Pak Ramon, Pak Rahmat itu kan, kalau Pak Rahmat saya yakin udah sepuh, saya belum sepuh tapi umurnya sudah mau pensiun gitu. Jadi nanti saya Pak Ramon dan yang senior ini jadi ini aja lah jadi supporting saja gitu. Nah nanti silakan teman-teman yang masih muda-muda yang masih energik ini disepakati saja nanti siapa kira-kira yang punya passion gitu ya untuk bisa sering berkomunikasi gitu kan. Ini juga bagian dari pengembangan kompetensi ya Pak Rahmat ya. Saya yakinnya begitu. Iya betul, setuju. Jadi
belajar untuk bersilaturahmi, berorganisasi, meningkatkan komunikasi gitu ya ke teman-teman. Dan di sini juga saya kira ini semua dari banyak unit ya di IP. Ada Mas Khalid di sini ya, Mas Khalid itu di backgroundnya di Bangkok, saya kira dari di Bangkok. Nah di sini juga barangkali nanti bisa dijadikan sebagai tempat untuk apa? Ya mungkin ada masalah-masalah seperti tadi Pak Rahmat sampaikan di Peratu ada masalah seperti itu. Ya kita obrolin di sini, kira-kira barangkali ada ide untuk bisa nanti memperingan masalah-masalah kita gitu ya. Karena kita tentu saja semua punya job masing-masing. Kira-kira gitu Pak Rahmat, saya terima kasih sekali ini Pak Rahmat sudah sharing tadi hal penting ya. Kemudian Pak Ramon tadi mengusulkan seperti itu, saya prinsipnya setuju. Ini tahap awal gitu ya. Nanti saya coba galang kira-kira siapa yang mau, mampu, dan khususnya di chapter PLN IP ini. Itu saja Pak Rahmat, terima kasih Pak Rahmat, teman-teman semua. Ini ada Pak Hari, Pak Igan Wardiana ternyata. Ya, tadi kalau nggak salah 500 orang, ya ini kekuatan yang luar biasa. Saya kira kalau bisa kita himpun gitu ya, untuk bisa membantu perusahaan gitu ya, dalam hal yang positif saya kira. Itu aja Pak Rahmat, teman-teman semua. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, buat saya kalau kita juga terlalu fokus ke kelembagaan, nanti juga resminya ada, tapi kegiatannya nggak ada. Ya, gini aja lah, kita sepakati ritualnya apa dulu gitu ya. Yang penting kan daftar yang 500 itu ada, terus saling kenal, terus saling ngobrol, apakah kita ramein yang WA grup ITS PLN itu atau mau bikin baru. Sebenarnya kan itu ini minatnya kita. Tapi yang pasti tentu dengan rasa kebersamaan gitu ya. Itu kita pertama saling berkomunikasi, terus saling membantu gitu ya. Itu aja dulu yang bisa kita, at least itu kita lakukan. Nanti kalau kelembagaan, karena Pak Bernard juga ITS loh ya, Pak Bernard. Iya betul Pak. Pak Bernard itu kan dari Bernardus teman ITS, kemudian saya, Pak Wisnu bukan, ya kita inilah, kita pasti fair pada karir dan lain-lain, tapi mungkin dengan komunikasi yang lebih, dengan cerita-cerita yang lebih, itu kita ada inilah yang apa, bahasa Anda Bruce itu value proposition-nya cap tugu gitu. Di Indonesia Power. Itu Pak Mutman. Yo, kalau kelembagaan ada yang mau ngurus ya baik, kalau belum terbentuk kan nggak menghalangi silaturahmi. Siap Pak. Ya, Engkau nanti ribut di rapat ternyata pada cap tugune kan yang menjobo. Itu Pak. Amin lah kita gitu, aman lah kita gitu. Awiluyo itu kan juga cap tugu. Iya benar itu ya. Yap, mainkan cap tubuhnya gitu ya Pak. Iya iyalah. beda pendapat kan wajar. Ya. Mana Pak Ramon? Ya Pak Rahmat. Mutman itu apa artinya manusia mut? Manusia lumpur Pak. Lumpur. Ya, tak pikir ngemut ya. Iya Pak. Imut. Terima kasih Pak Sembawa sama Pak Rahmat. Jadi terkait ini Pak, betul usulnya Pak Sembawa dan Pak Rahmat ya. Mungkin nanti ketua dan ini yang mungkin tidak terlalu sibuk ya. Dan juga bisa melink ke ini Pak, segala umur maksudnya. Karena beberapa saya juga tidak mengenal yang teman-teman yang cap tugu yang baru masuk ya.
Itu kemarin juga dengan Bu Ruri, dengan siapa dulu ya, sempat melakukan pendataan anggota ITS yang ada di IP. Nah itu tapi belum kena semua kayaknya kemarin. Mungkin nggak tahu dengan Mas Debra mungkin bisa dibantu nanti ya. Ini datanya. Bu Ruri mungkin juga udah gabung di sini, mungkin bisa komen nanti terkait update-nya. Itu sih. Mungkin ya bisa Pak Indarto ini oke nih sebagai ketua, kayak cocok. Indarto Joko. Iya Pak Indarto, Pak Ari itu, Pak Ari pribadi. Yang tahu teman-teman di unit Pak, kalau saya nggak pernah ke unit-unit yang ini. Udah nggak pernah, nggak tahu di unit-unit. Monggo makasih itu ya, saya makasih banyak Pak Rahmat, Pak Bawo, dan teman-teman semua. Salam kenal juga ya, makasih. Nggih, matur nuwun Pak Cak Ramon, Pak Rahmat dan Pak Ijen. Ya ini alhamdulillah ternyata semakin siang semakin banyak yang join Pak. Jadi sudah ada 38, 39 Sabtu yang menyempatkan untuk hadir. Padahal ya Amin 1 kemarin kan saya baru sempat untuk membuat linknya. Ternyata share, alhamdulillah kawanan cukup baik dah. Untuk isu selanjutnya ini sesuai dengan kesepakatan kita masih ada 45 menit lagi. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan ke para senior kita atau langsung ke Pak Rahmat Handoko atau mau di-sharing, silakan. Ini kebetulan saya kan di Priuk nih, ya. Priuk nih banyak nih, ada Mas Sabror, ada Mas Gamal, Fani tadi ya, saya lihat juga ya, Mas Khalid. Ayo dong, ngomong. Banyak Pak kalau ada Bu Pak. Ruri ini. Iya. Hah? Mungkin ada Pak Pancer juga ternyata yang eksperimen. Iya, dan teman-teman Priuk. Ini Bu Ruri juga nih mantan Priuk juga ya Bu Ruri ya? Oh. Bukan Pak. Suralaya beliau Pak. Suralaya ya. Ternyata Cap Tugu juga nih, aduh. Bu Ruri lagi mencoba kompetensi yang baru. Merayu pemasok yang nambahin nama-nama ikan, nama-nama tentang. Nggak canggih Pak nanti Rahmat. nggak apa-apa, Bu. Itu. Pak Rahmat minggu lalu sama Bu Ruri itu baru ngobrolin Priuk itu dengan Pak siapa namanya, Pak Edwin ya, Bu Ruri ya. Ternyata ya. Lanjutkan Bu Ruri. Itu Pak, kalau kemarin yang tadinya mohon izin Pak Rahmat, Pak Ijen, Pak Rahmat, Cak ini semua, mohon izin tadi yang disampaikan terkait pendataan Cap Tugu gitu ya. Ini Pak Rahmat kayaknya kesulitannya adalah di database. Jadi saya kan itu minta ke teman-teman SDM gitu ya, terkait mana sih list teman-teman lulusan lulusan ITS gitu ya. Datanya kacau banget deh. Masa nama saya, nama Pak Ramon tuh nggak ada gitu. Jadi sampling di situ aja kayaknya udah nggak benar gitu database-nya gitu. Jadi kayaknya ada kesulitan memang penarikan anggota itu ya dari database ini. Kayaknya database-nya IP terkait SDM juga harus dibenahin gitu Pak. Itu aja sih Pak, tulisannya itu. Jadi kayaknya memang harus dari pengumpulan, karena kalau pakai data SDM kayaknya agak errornya agak besar. Kira-kira gitu Pak. Itu pertama mungkin pendapatan di anggota. Terus Pak. Terima kasih. Ini yang Cap Tugu yang di IT kita ada nggak? Di IT-nya IP. Isabella Pak. Sama Oh, saja iya, Pak. Bu Ruri yang Lulu Pak, ada Lulu sama Lulu ya Pak. Di SDM ada Westru izin. Ada Florentina juga. Flo itu Cap Tugu dah. material Pak, material 2003 Pak. Flo itu Pak. Kata Pak Indarto materialnya bagus Pak. Materialnya maksudnya teknik materialnya. Rada ambigu loh, rada aneh. Itulah keahlian Pak Ramon, imajinatif.
Out of the box Pak Dira. Ya. Ya oke, nanti kita akses 3 teman ini untuk dapetin database IP ya. Nanti saya bisa lewat Pak Asep gitu kan. Pak Asep bantuin ini mau ini mau ngumpul-ngumpul gitu. Jadi ya database perlu, yang penting itu sebenarnya komunikasi, sehingga kalau ada di acara profesional kita beda pendapat itu tidak makin mengeras. Cuman memang nggak tahu diruat apa enggak ini senior itu sudah tahu sama-sama cap tubuhnya malah bertengkar itu. Ada juga itu. Mudah-mudahan saya enggak. Mudah-mudahan saya enggak bagian yang itulah ya. Gitu. Bikin WAG aja barangkali dulu Pak Rahmat ya. Tambah WAG. Ya paling dulu. WAG dulu Pak Subawa sama apa setiap unit ya Pak ada perwakilan jadikan admin kan, sehingga dari masing-masing perwakilan itu bisa nge-add teman-teman masing gitu Pak. Iya. Oke. Informasi dari Mas Tita kan sudah ada Pak ya, dari Priyo ya Mas Tita. Mungkin nanti di-add aja Mas Tita, ini dari unit lain nanti kita ini. Iya, di grup itu nanti udah nggak pakai jabatan lah. Jabatannya menentukan sumbangan aja. Kalau suara apa keputusan itu nggak dipandang jabatan itu. Anggap aja sama penikmat lontong balap gitu kan. Ada lontong Kalau balap. sok-sokan bilang begini, ala vitaminmu lontong balap aja sok-sokan gitu kan. Vitamin C tambah. Makan lontong balap itu kalau tanggalnya udah tanggal 20 ke atas, Pak. Kalau belum masih ini ya, bakso ya. Aduh, iya. Gitu ya. Kalau deketin 25 tinggal lontongnya aja Pak, nggak pakai banget. Sama kuah. Aduh. Dulu saya waktu zaman kita tuh Pak, namanya Rp1.000 loh itu lontong balap. Saya lupa aku. Udah mahal loh Pak, 1.000 zaman itu. Aku kan gaya dapat ikatan dinas gitu kan. Kata dinas 75.000 sebulan. Jadi lontong balap plus gorengan bakso gitu kaya kan. Ya, monggo Mas Debra. Iya Pak. Jadi, untuk WA Group nanti bisa sekalian langsung diganti aja namanya Pak, yang di IPS Priok itu. Jadi kan diakomodir oleh teman-teman nanti hari ini yang sudah ada di IPS Priok, menginvite teman-teman yang di masing-masing unit sehingga pelan-pelan kita perbaiki database paralel dengan para Rahmat yang minta tolong ke mengakses ketiga orang yang ada sebutkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan buat Kak Dani sekalian. Mumpung kita masih ada waktu sekitar 38 menit. Oh Pak Ari, monggo Pak Ari. Pak Ari sudah resen. Monggo Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad kesediaannya di waktu ini ya, di hari ini ya. Dari saya sendiri sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan khusus ya. Tapi sebelum ke sana tadi juga sempat menyinggung jangan sampai ada perdebatan di antara tubuh. Ya saya sendiri pernah ngalami. Dibantuin sama Joko lah ya di Sulawesi, tapi alhamdulillah di akhirnya bisa sama-sama ya, ditawarin ke IP juga nggak mau, ya memilih ke tempat lain gitu ya. Dan sekarang leadernya sudah ada di Gandul Pak, jadi ini bekal awal yang baik. Kalau tadi Pak Subawa kita silaturahmi ke sana gitu ya, ke Pak Munawar, ya awal yang baik, mungkin itu juga bisa salah satu jalan untuk meluruskan unit-unit PIP gitu Pak Mat ya. Nah, ini juga awal yang baik untuk mengompakkan semuanya. Tadi juga Mas Ramon ternyata sudah ada yang perlu direvisi kepengurusannya ya. Sepakat dengan Pak Subawa yang banyak jaringannya saja dulu, yang senior mungkin jadi
jadi pembinanya gitu ya. Nah, khusus perkembangan sekarang Pak, karena sekarang sedang ada di posisi engineering. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sesungguhnya ya Pak ya. Jadi bagaimana cara pandang Bapak untuk di engineering di Indonesia Power ini gitu ya. Gampangannya gini, mau dikemanakan dan mau diselipkan di mana, karena di struktur organisasi nggak ada. Gitu ya. Apakah di operasional, apakah di mana gitu, karena ini jangan rebutan dengan fungsi PWG dan niaga ETMC gitu ya. Seperti itu. Apakah project base, project cash dan lain sebagainya. Kita juga bagaimana terkonsolidasi dengan teman-teman Meng unit, engineering unit. Kita juga ada kekuatan di timnya Mas Ramon ya, di MSU. Nah, ini bagaimana supaya tidak terlihat, supaya lebih integratif gitu ya kita ketika menghandle sebuah permasalahan. Itu mungkin dari saya, bagaimana cara pandang Bapak untuk ke bidang engineering. Seperti itu Pak. Kebetulan saya memang ada di sini dan sungguh sangat kebingungan. Yang satu di operasional, yang satu kenceng di re-op gitu kan. Project case-nya acak-acakan. Nah, kebetulan punya modal project management, jadi satu persatu dirapihkan gitu ya. Kemarin itu seperti itu. Kemarin juga sekalian mengabarkan Pak, kita ada workshop dengan Pak Dadang, membantu Pak Dadang untuk persiapan HSH. Unit HSH ini macam-macam ya Pak ya, meskipun kita satu darah PLN, ternyata anak usaha ini lebih leading. PJB, IP mungkin lebih leading. Terbukti bahwa ketika data-data maksimonya teman-teman PLN ditarik, kemudian disandingkan dengan data kita, gapnya banyak. Tapi saya sampaikan kepada Dadang, jangan sampai satu unit seperti baru aja semua turun tangan. Nah, ini kita banyak gitu kan. Maka dari itu harus pelan-pelan. Tahap pertama, ucapkan terima kasih bahwa datanya sudah bisa ditarik. Gapnya kita selesaikan bareng-bareng. Nah, gitu mungkin Pak. Karena kita juga tidak punya orang, tidak punya banyak orang, selain dengan teman-teman PLN nanti yang tergabung. Nah, maka dari itu urusan hati ini lebih penting dibandingkan urusan pekerjaan. Nah, itu titip itu mungkin sekalian Pak Mas. Jangan sampai mengulang seperti Sulawesi ya. Nah, kita akan banyak unit-unit, dan ada hal yang lucu juga ketika terdaftarnya ada 7 unit, kemudian di maksimonya ada 4 unit. Nah, saya sampaikan ini pengalaman waktu di Balikpapan dulu keliling-keliling, masuk ke unit PLN, cerobongnya memang ada 6 Pak. Tapi ketika masuk, mesinnya yang nyantol cuma 3. Nah, kita tanya, kenapa? Ya, karena memang ini jadi spare part cadangan kami dan kesulitan. Nah, ini juga nanti akan jadi tantangan-tantangan masukan untuk kita semua mungkin Pak ya, mengelola unit PLN. Nah, kebijakannya nanti akan seperti apa? Nah, kira-kira itu. Dan Debra undangannya terima kasih. Ini juga saya sekalian menyampaikan, mungkin ini juga sebagai sarana dakwah gitu Pak Mat ya. Bagi kita semua, sarana dakwah, minimal kan dakwah itu kepada yang sepemahaman ya. Minimal kita yang pernah satu perguruan pencaksilat, ketika kita mendakwakan sesuatu ya lebih mudah gitu kan, dengan bahasa-bahasa Surabayaannya Bapak dan teman-teman semua, lebih mudah untuk bisa diterima dengan candaan-candaan Jawa Timuran atau candaan-candaan lokal lainnya, lebih mudah untuk diterima dan lebih terbuka ya, seperti itu sebagai dakwah awal sebelum ke teman-teman yang lain. Nah, saya kira mungkin itu yang disampaikan. Debra, terima kasih untuk waktunya. Matur suwun Pak Ari. Ya, sebagai informasi juga Pak, yang salah satu inisiator ini dari Pak Ari kemarin.
ngechat saya, terus saya coba terus Pak Rahmat, alhamdulillah bisa terlaksana acara hari ini. Oke, monggo Pak Rahmat bisa ditanggapi atau Ya, oke. Ya, tadi salah satu value proposition-nya Cap Tugu itu adalah egaliter gitu ya, ora kemendoro. Ya saya termasuk di situ. Saya alhamdulillah bisa lah kalau misalnya nyelonong medical check up, ya nggak usah pakai asisten, ngantri-ngantri gitu ya, ngantri makan gitu. Kalau saya ya datang telat ya nggak apa-apa. Jadi itu value proposition yang bagus buat Cap Tugu. Mudah-mudahan tadi kan disebut Ari kan ya ada hal-hal yang bisa lebih komunikatif gitu ya, itu kita pakai lah bahwa orang Surabaya itu atau yang pernah kuliah di Surabaya itu lebih egaliter gitu kan, orang baik-baik silaturahmi, bukannya disambut malah dipisui gitu kan, kamu jek urip ta gitu kan, terus gak lupa cuk gitu kan, nah itu kan itu sebenarnya kan doa ya, tapi cara nyampeinnya. Nah, itulah value proposition-nya itu. Kita egaliter. Nah, jadi kalau ditanya lebih profesional ya, ini kan terkait kerja. Maka ya berbekal egalitarian tadi, buat saya sudah jadi kebijakan nanti dalam mengelola Direktorat Coal to Power Indonesia ini, saya akan mereposisi perannya kantor pusat. Jadi saya dulu pernah di kantor pusat kan, melanglang buana jadi di awal dulu di komersial, terus sempat ngincipi engineering di Priok gak lama sekolah, terus di SDM, terus di anak perusahaan, terus di pusat di internal audit, di perencanaan. Saat di perencanaan itu saya sudah punya feel gitu ya. Di saat di internal audit saya gini, jabatan yang satu-satunya saya minta, selebihnya saya nggak pernah minta, itu adalah fungsi perencanaan. Karena saya di audit. Di audit saya bilang, kalau saya terus cuma merekomendasi doang, menilai doang, pengendaliannya efektif, nggak efektif gitu kan, desain pengendaliannya efektif, nggak efektif, ya saya minta, pindahlah Bu, sambil memang saya waktu itu terekspos urusan hukum ya, supaya Bu Dirut tidak dipanggil. Nah, itulah gunanya exposure itu gitu. Oh ya, ngurusi dengan bapak-bapak itu harus begini. Saya minta supaya saya bisa mendesain di depan. Nah, feeling saya begini, ini kayaknya banyak deh kantor pusat ini sibuknya menilai-nilai unit ya, maturity level gitu kan, aset management, manajemen risiko gitu. Saya feelingnya begini, saya coret semua rencana asesmen maturity level. Bukan berarti saya tidak percaya aset manajemen itu bagus. Tapi pendekatannya saya mau berbeda. Pendekatannya adalah tidak lagi ada 6 orang, 7 orang, 8 orang, kayak kuntul baris-baris terbang bareng, mana lah, pelabuhan, terus punya cara menilai coba membanding-bandingkan gitu kan. Ada dokumen ini enggak gitu kan. Saya stop. Sebentar ya, ada kelenteng-kelenteng di ini saya. Anak saya lagi. Silakan Ari, diskusi lagi. ya sembari menunggu Pak Rahmat, ini barusan dapat informasi juga dari Cak Bobi. Ternyata di unit yang lagi naik daun di CPR itu dari 134 pegawai, 25%-nya itu Cap Tugu. Terus 3/6 dari manajemennya itu juga Cap Tugu. Jadi satu unitnya juga lumayan banyak ya. Dia akan sangat menarik ini kita bisa merekap semua database yang ada di masing-masing unit. Untuk proses pembuatan WA Group ini sementara di Pak Igan tadi sudah sempat di-add sama Mas Salid. Terima kasih Mas Salid.
nanti selanjutnya akan di juga teman-teman yang lain. Monggo Pak, ada atau mau yang lain ada yang mau sampaikan sembari menunggu Pak Rahmat? Di baru nyisa berapa cap tubuhnya, Mas Debra? Kepala Di sukunya udah baru pindah itu. di baru ada 7 apa 10 gitu Pak ya? Di Wah, baru. lumayan ya. 25% Iya. ya, 20%. Kalau di Jeranjang berapa Pak Jatuh? Ini saya sama Mas Ides aja. Mas Ides. Ngacung Mas Ides. Iya. Masuk Pak. Ini andalan. Andalan nih. Pak Ini Joko. Des. Buntutnya Pak Joko aja saya. Pak Joko. Salam kenal Pak Joko. Ya, salam kenal Mas Himawan. Nah, saya kolej temennya Idis dulu, Pak. Oke. Mau. Saya punya cerita lucu, boleh nggak Pak di-share, Pak? Boleh, silakan. Kebetulan saya sama Debra dan Ides dulu itu kan angkatan 22 ya. 22 itu bisa jadi mungkin angkatan terbanyak IP ya dalam rekrutmen ya. Kami itu tahun 2000, seleksi 2016 akhir, diterima itu 2017, itu jumlahnya 500 orang. 500 orang itu angkatan 22 dan 23, ada S1, ada D3, ada yang kerja sama kampus juga kan, yang apa kayak PLN, STPLN, UGM gitu kan langsung keterima gitu. Nah, kami tuh ya kebanyakan anak-anak ITS itu di Priok itu banyak banget Pak. Entah itu ada yang bilang kalau orang timur penempatannya ke barat. Sedangkan anak-anak kayak ITB, UI itu malah dibuangnya ke timur gitu. Jadi kayak di cross gitu Pak ya. Nggak tahu itu mungkin culture-nya di IP atau nasib aja lah seperti itu gitu. Nah, dulu kami saya ada Ibram, ada Debra sama siapa sih Ides itu satu kelas. Kita kan ngurut gitu kalau di waktu ospek ya di pinggir pantai di Anyar pembagian SK tuh. Zaman gundul-gundulnya tuh pembagian SK semua seret gitu. Ada sekitar 20 orang, 15 orang lah. Dari 15 orang itu satu soft, semuanya itu Priok Pak, Priok, nyempil satu Ides baru. Mampus kayak baru dewean. Jadi bisa satu nama, satu kelompok, satu itu semuanya Priok kayak pindah rumah, tiba-tiba ada nyempil satu Ides ke baru gitu. Ini memang nggak tahu itu pilihan atau karena saking pinter dia dipilih biar bisa survive di baru gitu. Ya, ini apa supaya ada perwakilan di luar Jawa. Ya, Mas Ides ya. Tapi dengar-dengar kok malah udah melanglang buana ke macam-macam gitu. Dari baru ke Jeranjang kemana udah melebar. Berarti saya orang ITB Mas Halid bukan ITS. Kalau sekarang di Priok sendiri ya masih sekitar 27 orang yang masih aktif di Priok dari IP gitu Pak. Ya itu tadi kayak entah kenapa orang timur itu penempatan di barat banyak, sedangkan orang-orang yang lulusan kampus barat kayak seolah di cross ke timur gitu. Ya gitu aja Pak. Nggak apa-apa Mas. Ya Mas Ides ini andalan nih. Jadi dia rendal sekarang. Tapi kalau di Jeranjang hampir semua divisi mau ngerebutin dia nih. Malah ini kemarin daftar mana Mas Ides? Baterai Nusantara ya. Tapi belum kepanggil. Ya udah nggak apa-apa ya Mas Ides ya. Bantuin dulu di Jeranjang. Oh iya Pak. Buntut Pak Joko dulu. Pak Era udah gabung lagi tuh Pak Era. Monggo Pak Era. Oke, saya lanjutkan ya. Saya
penanggung jawabnya Direktorat Coal to Power, operasi pembangkit batubara, akan merefocusing. Jadi kantor pusat jangan hanya pandai menjawab pertanyaan, tapi tidak berpengalaman menyelesaikan permasalahan. Ini ada orang kantor pusatnya nih pasti ini. Ya, jangan cuma menurut ini begini, enggak, datang aja nih, selesaiin tuh masalah. Itu sebentar lagi masalah kalau ada pangkalan susu, investasinya saya limpahkan ke pengelola LCM. Enggak investasi salah ya salah. Karena orang unitnya itu sudah enek, itu gangguan, blocking, itu udah perutnya itu udah grauk. Ya Ruri itu orang Suralaya dulu. Kalau udah gangguan itu kan udah otak bagian kreatifnya itu tertutup oleh hormon kortisol, hormonnya depresi. Iya, kantor pusat yang ambil alih gitu. Pak Ari yang, tapi juga tidak semua hal-hal yang kecil yang sudah selesai di unit terus di kantor pusat kan gitu ya. Jadi nggak cukup orang-orang kantor pusat datang saya bawa kayak ahli clipping resep. Ini Pak, resep masakannya. Enggak ya, turun aja kamu jadi chef. Bisa nggak kamu jadi chef? Dan saya mulai di Kogindo saya tidak bangga kalau orang unit ngajakin ngobrol saya tentang teknis. Nanti orang reusi, kalau lapor ke saya terima nih sampai 2, 3, 4, 5 kali. Lebih dari itu saya tanya, kamu sudah ngomong belum sama orang unit? Nggak usah pintermu, kamu laporkan ke saya. Pintermu, koordinasikan dengan unit resultnya bagus, sudah itu panggung kalian berdua. Udah saya nggak perlu gitu. Kan nggak perlu lagi ini Pak rekomendasi diselesain sana kan. Masa harus lewat saya dulu untuk nyelesain di unit, berarti nggak bisa building partnership dong. Kompetensi peran itu nggak jalan. Kompetensi komunikasi, apalagi nanti disuruh change leadership gitu kan. Semua suruh putusin Radir pula nanti. Jadi mari kita tata ya, tentunya saya pegang spiritnya Mas Ari. Jadi kantor pusat itu tidak hanya pandai menjawab pertanyaan. Yang saya tanya, kamu sudah bantuin jerancang apa? Kamu sudah bantuin apa LCM itu? Dan gini, operational excellence kita, ini karena bukan mau gaya-gayaan, itu harus 2 hal. Teknis iya, keuangan iya. Karena memang tuntutannya perusahaan semakin ke depan itu bahwa setiap yang dikeluarkan harus ada value-nya. Ya, kita Maksimo nih. Kita isinya lengkap gitu. Saya dapat apa dari isi Maksimo yang lengkap? Oh, Bapak bisa lihat. Masa direktur suruh lihat Maksimo? Maksimo itu kan urusan bagaimana orang fungsi satu fungsi dengan fungsi lain berkomunikasi dan tercatat dan membuat keputusan kan? Jangan pamerin saya isi Maksimo lengkap. Jangan pamerin saya punya checklist integrated management yang lengkap, tapi kalau ada orang masih bilang begini, kita maturity levelnya begini kok, hasilnya masih begini-begini, itu yang urusan saya gitu. Jadi ini juga kepada teman-teman lah ya, jangan terjebak jargon. Panggung itu akan lebih sustain kalau memang tadi kita ada experience, kita ada achievement, itu menjawab kebutuhan tantangan kompetensi peran. Itu. Jadi kalau detailnya kayaknya organisasi baru nggak ada lagi engineering yang di pusat, masing-masing di direktoratnya ya, direktorat pembangkit ada yang batubara ada fungsi engineeringnya, direktorat gas itu ada fungsi engineeringnya, judulnya reliability. Itu harus bantuin teman-teman unit, nanti berbagi peran seperti apa yang sudah cukup di unit gitu ya, yang harus dikoordinasikan karena memang kita harus sangat koordinatif mengingat pelanggan kita bukan cuma Jamali. Kita
attach di sistem Sumatera, di sistem Kalimantan, di sistem Sulawesi. Sulawesi aja ada 3 subsistem terpisah. Subsistem Lombok, Maluku saya nggak tahu, saya belum hafal portofolionya Pak Joko, Jayapura sendiri gitu kan. Nah itu kan pelanggan maunya nantinya pokoknya urusan pembangkitan kalau nggak IP ya NP. ETMC ya nggak bisa lagi cuman kenalnya Cinere. Apa yang terjadi di khususnya Sumatera itu di Sumatera Utara gitu. Makanya Bu Ruri lagi menghafal nama-nama tongkang. Tapi itu pasti bisa cepat Bu. Itu yang tantangan berikutnya Ibu belajar building partnership dengan para pemasok, dengan PAG. Nanti kita akan saya siap untuk lebih sering ngobrol dengan mereka gitu ya, supaya hubungan itu lebih personal. Nah ini saya cerita. Kalau di yang punya BUMN nggak ada, tapi tolong cari kompetensi peran yang dikembangkan IPPLN. Ada itu SK-nya 2020. Itu ada kompetensi peran namanya Cultivate Network dan Partnership. Artinya network kita, kenalan-kenalan kita, itu memang harus dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Kepentingan positif lah ya. Dan orang yang menginvestasikan untuk membangun networking, khususnya di TNI, Polri, aparat hukum, itu Pak Hadi Susanto, Deputi Umumnya Suralaya. Itu dia kompetensi peran itu, cultivate network and partnership-nya, ya tinggal metik hasilnya sekarang. Dia di top performance ya kalau ngomong butuh apa-apa, kemarin mana itu tempatnya Pak Maskur di Jayapura itu, Sorong, ada itu ya dia tinggal lihat kontak di HP-nya, dihubungi, nggak berlama kemudian Maskur yang CDB sudah bisa kenal dengan kolonelnya dan dapat dukungan. Nah itu kan artinya network itu ya dipakai untuk dimanfaatkan untuk win-win. Jangan kita berhubungan dengan orang kayak kita ngasih menyan ke genderuwo gitu ya, kita udah keluar, kita cuma bilang mbak aja sering merene mbak gitu kan, ya enggak lagi. Network kan ya win-win aja lah itu. Nah itu pasti kompetensi peran itu, mental kita akan ditata. Oh ya tentara ya manusia, ya ini ya manusia gitu, meskipun belum semua saya juga berhasil. Jadi gitu Pak Ari, Mang Ari, orang ITS yang ex Majalengka, Majalengka apa Majenang? Bukan Majenang ya, pokoknya daerah situlah, daerah Sumedang gitu kan. Nah itu kita tata lah fungsi-fungsi ini tadi. Jadi kalau saya memastikan policy saya adalah mereposisi, merefocusing peran-peran kantor pusat. Itu mungkin belum menjawab, mungkin baru sedikit menjawab. Tapi yang penting sekarang adalah create value. Operational excellence kita benar-benar create value. Bukan berarti penghargaan dan lain-lain itu nggak penting ya. Kalau akhirnya kita dapat, ya nggak apa-apa. Tapi effort kita tidak cukup untuk sampai situ gitu. Ya faktanya kan skornya 5/12 dibanding 1/12 gitu aja lah. Apapun penyebabnya kan kita bisa diskusi gitu. Itu ya. Nah komunikasi seperti ini ya bagus gitu kan. Pak Subawa udah nggak ada nih. Itu ada Pak Igan Subawa Putra. Oh masih ada. Pak Igan ini. Pak Igan Wardiana Yase mau nongol nggak hidungnya? Lagi sambil hipur. Nggak usah lah Pak. Nggak usah nongol lah hidungnya. Nggak usah nongol hidungnya. Saya dengerin aja. Gitu. Padahal ini exposure-nya Bapak ini bagus nih. Pernah di pengembangan, pernah di operasi di GM, pernah sekarang di ASE. Cerita dong. Cerita apa Pak? Duh kan mau cerita malah ngalih kan. Aduh. Kalau Pak Igan ini lengkap nih Pak.
Igan Subawa kan? Ya saya yakin. Pak Rahmat, yang Igan itu Igan Wardiana, saya Subawa, Pak. Mau ngomong exposure apa sih tadi Pak Rahmat? Saya nggak nangkep jelas tadi maksudnya. Inilah orang kalau kuliah datang salah Ya paling saya cuma nunggu bacaman nanti habis kuliah apa sih tadi isinya Ya, gitu aja. Jadi saya tadi itu cerita bahwa saya sebelum dipercaya di kursi yang sekarang itu ada assessment center. Assessment center itu adalah memotret kompetensi saya, khususnya kompetensi peran, itu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi pengurus perusahaan di lingkungan BUMN. Jadi udah tak share, kan? Nah, bagaimana kita bisa memunculkan kompetensi peran kita pada saat asesmen yang cuma sehari itu, yang akurasinya cuma 60% itu sebenarnya tekniknya mereka adalah memotret kompetensi peran yang sudah kita lakukan di pekerjaan selama masa pengabdian kita itu. Nah, kompetensi itu adalah fungsi job exposure. Saya ini yang bukan pengurus perusahaan atau bisnis eksekutif atau istilah lain C-level talent itu. Kita mau jadi ahli vibrasi saja, seperti teman-teman yang ahli vibrasi di UJH atau MSU, itu kan seberapa pernah kita terpapar masalah vibrasi A, masalah vibrasi B, masalah vibrasi C. Semakin sering kita terpapar, langsung atau tidak langsung lewat knowledge management yang kita punyai, itulah yang menentukan level profesionalisme kita. Nah, kalau kompetensi peran itu pasti harus langsung, karena nggak bisa teori. Kompetensi peran driving execution itu kan nggak bisa. Oh, teorinya begini. Ya, kayak kemarin kalau driving execution misalnya pemanfaatan faba nih Pak Dan ya, ini contoh ya. Itu kan saya benar-benar nih ke EPN, ngobrol sama orang PN, ngobrolin juga sama ke Pemkot kira-kira ada peluang apa, terus ada juga kalau ada dari PLN datang ya saya hadir gitu ya, meskipun sajana ngumpet aja juga bisa gitu kan. Kemudian ke bakti sosial yang hanya bikin berapa meter evakuasi, modalnya berapa, ngumpulinnya dari mana saja gitu kan. Maksudnya jadi marketing ya belum berhasil. Nah, itu kan kompetensi peran saya untuk ngedrive pemanfaatan faba gitu. Itu maksudnya Pak Wardiana Yasa, kamu nyuruh-nyuruh orang tua lagi, suruh nongol aja nggak mau. Ya Pak, ya Pak, Nah, makasih. gitu. Ya saya kira. Kamu kan exposure-nya banyak, cerita dong. Ya saya kira exposure Pak Ahmad udah inilah Pak, Bapak mulai dari yang third line-nya, dari first line-nya, second line-nya sampai third line-nya Pak Bapak ya. Itu udah dari depan sampai belakang Bapak udah pernah. Kalau saya sih sama ini ya mungkin buat sharing juga buat teman-teman di sini ya Pak. Karena mungkin dulu kita ada kebanggaan jadi anak teknik gitu ya. Itu kadang-kadang begitu udah di tempat kerjaan ternyata ngurusin keamanan, ngurusin polisi, ngurusin tentara. Nah itu merupakan tantangan tersendiri sih buat kita, dan kadang-kadang itu kan tidak pernah diberikan di tempat kuliah kita. Malahan
yang dikasih di tempat kuliah selain teknik kebanyakan juga yang menurut saya kurang ya itu ya apa cara bergaul. Dulu saya masih ingat banget dulu teman-teman apa kampus itu kalau yang dulu ikut WW itu Widya Wahana itu udah jadul banget berarti ya kalau saya ngomong WW itu ya Widya Wahana. Itu kan sama kampus lain ya sampai ITB waktu itu bikin mobil listriknya tuh. Kalau orang ITS jalan di jalan-jalan di Kota Bandung tuh pasti nunduk karena nggak berani ngelihat ada cewek-cewek Bandung lewat. Itu apa anekdot kayak gitu tuh udah terkenal banget tuh. Jadi rasanya teman-teman ITS tuh lebih banyak di kuliahnya lebih banyak di bidang teknis. Tapi kalau untuk urusan yang saya bilang keduniawian tuh masih kurang. Ya mungkin saatnya sekarang di teman-teman sekarang udah di dunia nyata, di dunia kerja ya sudah mulai belajar untuk untuk menghadapi keduniawian bahwa dunia itu enggak cuma isinya teknik aja tapi isinya juga ada isi yang lain. Ada tentara, ada helper, ada ya pokoknya ada orang-orang sekitar kita lah. Nah, itu merupakan pengalaman yang sekiranya bisa membentuk exposure kita menjadi lebih lengkap. Ya saya sih bersyukur Pak Ahmad, saya tuh ditugasin kemana aja. Ya istilahnya kalau waktu kita pertama kali tanda tangan itu kan siap ditugaskan di mana aja. Ya bersyukurnya bahwa saya udah ngerasain ya mulai dari perencanaan, di penguatan usaha, juga di pemeliharaan waktu di MSU juga. Ya sekarang pernah di operasional juga walaupun sebentar sama sekarang di K3 sama keamanan ya bersyukurlah Pak, kita nikmatin aja. Saya kira sih itu Pak yang bisa saya sharing. Saya kira Pak Ahmad lebih lengkap lagi. Tuh kan, ada kan? Makasih Pak Igan. Nah, selama sulit-sulit, nah gunanya punya kelompok seperti ini, ya itulah barangkali bisa. Paling nggak tahu ada yang mendoakan gitu kan, siapa tahu ada yang bersinergi. Ya mudah-mudahan yang digagas Cak Debra dan Kang Ari itu bisa berkelanjutan. Kita punya kelompok, kita bisa punya value proposition sebagai profesionalnya pembangkitan X Cap Tubuh gitu. Oke, matur nuwun Pak Rahmat, Pak Igan Mardiana. Pak, ini mungkin ada satu lagi, Mas, ada 3 menit dari JPR ini Pak, yang dari tadi sudah resen. Diperkenalkan Pak ini Pak. Yuk, JPR yang mau dibeli buku Tasam. Iya, monggo, Cak Bobi, silakan. Singkat Siap, Cak Bobi. Siap, terima kasih Cak Debra. Perkenalkan Pak, nama saya Bobi Prayogo dari Pelabuhan Ratu. Terima kasih Pak Rahmat atas apa yang telah disampaikan dan terima kasih Cak Debra Videonya sudah turun, kameranya turun tuh. Nggak kelihatan wajah gantengnya. Sudah kelihatan Pak. Oke lah. Jadi izin menyampaikan unek-unek Pak terkait 15 dan 24 tahun tadi. Kalau berdasarkan buku kontrak yang ada di Pelabuhan Ratu, itu umur ekonomis PLTU Pelabuhan Ratu ini 25 tahun dari COD pertama kali, yaitu tahun 2012 dan 2013. Kalau dihitung kan kita udah beroperasi sekitar 10 tahun. Jadi sisanya memang 15 tahun lagi. Tapi dari hasil due diligence atau uji tuntas yang dilakukan oleh Mandiri Sekuritas dan kawan-kawannya, yang disampaikan di Trunojoyo pada bulan Ramadan kemarin, itu memang keluar umur PLTU Pelabuhan Ratu itu masih 24 tahun lagi, Pak. Kemudian dari hasil due diligence dari Mandiri Sekuritas itu juga disampaikan bahwa tujuan monetisasi PLTU ini adalah untuk melakukan deleveraging debt. Nah, D ini adalah
peniadaan leveraging itu utang, jadi mengurangi utang PLN. Itu dari sisi PLN. Kemudian dari press release yang dirilis BA 2-3 hari kemarin, itu keuntungan BA, potensi keuntungan BA apabila mengakuisisi PLTU ini itu setahunnya 6T. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya IP dan bukan IP, PLN dan BA ini sama-sama untungnya, Pak. Kalau sama-sama untungnya, terus yang dirugikan ini siapa? Nah, potensi kerugian ini kalau dilihat-lihat dari presentasi terakhir yang disampaikan, itu awalnya dari Majelis Plat itu bilangnya yang OM-nya nanti tetap IP. Waktu BA datang ditanya juga nanti OM-nya siapa? Ya tetap kalian. Tapi di presentasi kemarin itu tertulis benderanya pakai PT BES. PT BES itu OM-nya dari PT PLN BB, pembangkitnya PLN Batubara. Kok PLN Batubara? Pembangkitnya PT BA. Jadi itu nantinya gimana Pak kira-kira? OM-nya IP melalui bendera PT BES, statusnya itu garis karya, atau IP tetap pakai bendera IP, Pak? Terima kasih. Ya baik, kalau saya nanti punya pengaruh di situ, itulah yang saya perjuangkan. Jadi OM-nya itu marwahnya ya harus di IP, bahwa kita harus ini bersatu, bersinergi bahwa pengelolaan pembangkit oleh IP itu sudah excellent gitu ya, baik teknis maupun finansial. Jadi kenapa harus ada di tengahnya? Nah, itu yang kalau itu saya itu yang bagian yang akan diperjuangkan pol-polan gitu ya, Bobi. Itu ya karena apa namanya core kompetensi kita kan harus di situ gitu. Apa base itu apa ininya gitu loh, apa value-nya harus ada base gitu. Apakah base lebih baik atau apa persyaratan lender atau apa kan, nah kan lender itu yang penting duitnya kembali. Kenapa harus ada base? Itu memang hal yang kemarin kalau saya itulah yang akan kita perjuangkan bersama. Tidak perlu ada base, ya yang ada ya IP masih pegang saham ya, IP sudah kemana-mana, kecuali ada bukti ya bahwa base itu better. Nah, itu kan yang harus kita cari. Saya juga akan cari info. Apa sih? Kenapa sih base itu terpilih oleh PT apa BIP ya nantinya itu. Nah, itu kan juga masih inilah ya, masih agreement ya sifatnya apa namanya MOU, belum kontrak benar. Karena dulu juga kan kita pernah nih diminta untuk punya strategic partnership di jasa-jasa OM gitu kan. Jasa OM-nya kita di belakang, nanti si strategic partnership kan nggak happen juga. Kadang itu kan keingin aspirasi beberapa orang tapi belum menilai. Saya janji itu kalau yang itu nggak mundur lah, itu harusnya kita di depan tetap Indonesia Power. Ya tinggal kita terus juga dari awal cari info kenapa kok ada BES. Gitu, Kak Bob. Terima kasih Pak. Semoga nantinya tetap IP dan tambahan lagi untuk lender atau hutang PLTU Pelabuhan Ratu ini berdasarkan hasil due diligence kemarin per Januari 2022 kemarin sudah lunas ke Bank Ekspor Impor Cina, Pak. Oh, udah nggak punya ini ya, nggak punya ini lagi, kewajiban utang ya? Iya, Pak. Hebat kamu, Bob. Mendampingi itu kan tahu namanya aksi korporasi itu. Nah, itu tulis itu jadi kompetensi peran yang inilah yang bisa di-share juga ke teman-teman gitu. Gitu ya. Siap, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak Rahmat. Bantu saya. Ini ada Pak Igan Wardinya angkat tangan lagi. Sorry, saya mau nambahin aja. Ini mungkin agak anti mainstream ya. Mungkin kita tadi seperti yang dibilang Pak Rahmat supaya open mind. Who knows Pak? Siapa tahu kalau memang benar nanti adalah best yang di sana. Bapak-bapak tuh jadi nanti pemimpin best yang jadi pemimpin best yang the best ya. Pokoknya ternyata teman-teman kita di JPR tuh bisa memberikan warna baru
memberikan warna OM Excellent yang terbaik di BES. Bahkan bisa menjadi petinggi di BES, seperti salah satu angkatan saya yang keluar dari IP, akhirnya jadi direktur di Jodipa. Nah, itu bisa jadi bahan pembelajaran lah. Ini anti mainstream aja ya. Silakan. Kalau mau diterima, mau enggak juga nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Pak Igan Mardiana. Oke, seperti janji di awal, Bapak-Bapak Cak dan Ding sekalian, ini sudah 12.05, artinya sudah lewat 5 menit ya. Sebelum diakhiri, tadi ada beberapa yang disampaikan, harapannya momen-momen seperti ini, ke depan seperti ini tetap bisa berlanjut, dan kelompok-kelompok dari Captugin bisa tetap berkomunikasi dengan lembaga agama. Ya, sebelum diakhiri mungkin boleh untuk di on cam bagi yang bisa di on cam kita foto bersama dulu ya. Cak dan sekalian. Monggo sebagai dokumentasi bersama. Oh, masih ada yang di Oke. Oke, on cam. Coba yang oke, halaman pertama dulu. Ini Mas Cak Ibram sama Cak Ibram belum on cam ya, Cak Ibram. Oh, Pak Panca sudah on cam. Pak Panca di taman kayak Pak Panca. Oke ya, saya izin capture ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Sekarang yang page 2 on cam. Oh, ini masih banyak yang belum on cam, kan nggak apa-apa. Oke ya, kita briefing yang page 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sekian. Untuk acara selanjutnya nanti akan kita desain bersama di WA group yang akan dibuat oleh rekan-rekan dari Priok, mungkin yang bisa mengakomodir karena sudah ada duluan WA grupnya, dan Pak Igan juga sudah, Igan Subawa juga sudah sempat di-add. Oke, dari saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian dan kurangnya fasilitas dalam mengakomodir semua keinginan dari para cak dan sekalian. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RH. Terima kasih Semuanya Pak. Pak RH. Pak semua. Assalamualaikum. Yes. Matur nuwun. Lontong balap. Oke, Bu Ruri. Lontong balap oleh Cak Kardiono, Mbak Ruri. Lain nggih, Cak Kardi. Izin lo, Bapak-bapak, makasih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih. Nggih.